بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصادقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. Amma ba'du, para pendengar Radio FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam majelis ilmiah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan umur, keberkahan waktu, kemudahan dalam memahami agamanya, kemudahan dalam mengamalkan agamanya dan menyerukannya dan mendakwakannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita jelaskan pada kesempatan yang lampau tentang perkara talak. Bahwa talak adalah merupakan perkara yang dia merupakan solusi akhir ketika antara kedua manusia tidak dapat disatukan dalam mahligai rumah tangga. Dan talak adalah merupakan solusi yang diberikan Islam bagi kedua belah pihak ketika keduanya tidak dapat dipertemukan dalam mahligai rumah tangga, ketika antara keduanya berseberangan jalan, berseberangan cara, visi dan misi berbeda. Kalau disatukan dengan paksa akan membuat kekacauan-kacauan. Maka Allah SWT halalkan tolak dalam perkara yang telah bentuk semua cara kecuali cara ini. Maka Allah SWT ajarkan bagaimana adab-adab dalam mentolak. Kita telah jelaskan kapan disebut dengan nama tolak bid'i, kapan tolak sunni, ya, di mana dianjurkan agar mendatangkan dua saksi. Kemudian kita telah jelaskan bahwasanya andai kata inilah solusi terakhir, maka yakinlah selama setiap seorang laki-laki maupun seorang perempuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan bagi mereka jalan keluar daripada segala penderitaan mereka, kesulitan mereka. Walaupun ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib berkaitan dengan perkara tolak dan disiplin umum, bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam semua urusannya, Allah akan berikan baginya segala macam kemudahan, jalan-jalan keluar daripada segala macam bentuk kesempitan. Ini adalah merupakan kunci yang paling berharga yang harus diingat, diyakini setiap orang beriman kepada Allah SWT. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan mudahkan semua urusannya. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah tak terduga. Wa man awfa bi ahdi minallah, apakah ada yang lebih memenuhi janjinya daripada Allah SWT? Tidak ada. Maka setiap insan hendaklah berupaya meyakini janji Tuhannya. Ketika dia bertakwa, Allah akan selesaikan semua perkaranya. Semua kesempitan dalam hidupnya, kesulitan, akan datang jalan keluar, akan datang rezeki. Secara khusus yang berkaitan dengan tolak, yakinlah ketika ini adalah merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh seorang suami. Dengan terpaksa dia harus berpisah dengan istrinya, yakinlah Allah akan memberikan bagi keduanya kecukupan. Yughnillahu kullan min sa'atih, masing-masing Allah akan berikan kecukupan. Allah akan bimbing masing-masing selama kedua-duanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bimbing. Kedua-duanya akan diberikan jalan keluar, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan ikhwan rahimakumullah bahwasanya orang yang telah bertakwa kepada Allah, kedua belah pihak pun tidak menjamin jika satu saat antara mereka terjadi cekcok, tidak pas, kemudian mereka berakhir dengan perceraian. Bukanlah hal yang menjamin ketika rumah tangga itu dibangun di atas iman dan takwa, mereka akan terus langgeng selama-lamanya. Karena yang namanya hati adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Summiyal qalbu qalban li'annahu yataqallab. Hati disebut hati karena dia berbolak-balik. Datang seorang perempuan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni la aibu fi Qais min dinihi wa la khuliqihi." Aku tidak mencela pada Qais, agamanya ataupun akhlaknya. Lakinni khasyatul kufra ba'dal iman. Tapi aku khawatir kembali kufur setelah iman. Dia terangkan kepada Rasulullah, suamiku tidak ada kucela padanya. Tidak ada masalah dengan agamanya, tidak ada masalah dengan akhlaknya. Aku ridho dengan agama dan akhlaknya.
Tapi aku adalah seorang yang khawatir akan menjadi kufur kepadanya, tidak berbuat baik kepadanya, karena aku merasa tidak layak hidup dengannya, tidak seiring dengannya. Karakterku tidak sepaham dengannya. Aku khawatir akan berbuat kufur, menentangnya, membangkang, akhirnya aku berdosa. Setelah Allah berikan kepadaku keimanan, aku khawatir imannya tercabut, lantaran aku tidak mampu hidup dengan suamiku. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya kedua-duanya saleh. Istrinya saleh, suaminya saleh. Kemudian ketika itu berkata Rasulullah, Ataruddina alaihi hadiqatahu? Apakah engkau mau mengembalikan maharnya dalam bentuk sebidang tanah yang dia berikan kepadamu sebagai mahar? Dia katakan, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah perintahkan agar dikembalikan hal tersebut kepada suaminya. Akhirnya suaminya menceraikan. Dia disebut khuluq. Subhanallah. Tapi beda kehidupan rumah tangga orang-orang beriman yang saleh dengan orang-orang yang tidak beriman. Solusi semua mereka jalankan dengan benar, dengan tepat. Makanya Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan baik-baik. Perintah Allah akan memperlakukan istri dengan baik-baik. Dan orang-orang beriman, fa'imsakun bima'ruf atau tasrihun biihsan. Kalau mereka menikah, mereka pergaul dengan cara yang baik-baik. Kalaupun mereka berpisah dengan cara yang baik-baik. Subhanallah. Walaupun tentu nama perpisahan akan memunculkan pertengkaran terus, tapi akan terus berjalan. Semua hak dan kewajiban berjalan. Anak-anak tak dinafkahi, ya, tak disantuni. Andai kata wanitanya adalah yang diceraikan talak 1 dan 2 raj'i, tetap diberikan nafkah sampai habis iddahnya, diberikan tempat tinggal. Kalau ternyata istri yang diceraikan bukan hamil, maka sang suami wajib memberikan bagi dia supply, bantuan, karena dia hamil. Ketika dia telah melahirkan, kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak yang disusui. Subhanallah. Ada kewajiban-kewajiban. Bedanya orang-orang beriman akan lakukan semuanya dengan cara yang baik. Dipulangkan dengan baik istrinya ke rumah orang tuanya. Dan seterusnya. Diserahkan, saya selesai urusan saya dengan ini mantan istri saya. Tidak ada lagi hubungan karena kami nggak cocok dan seterusnya. Ini solusi orang-orang beriman ketika terjadi perceraian. Bukan malah membuat kacau balau urusan kedua belah pihak, masing-masing menyebarkan kejelekan satu sama lainnya, disebarkan seantero dunia contohnya. Akhirnya yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, tersebar fitnah, gonjang-ganjing. Ini adalah merupakan jalan-jalan yang keliru. Diinginkan oleh syaitan agar manusia semua, subhanallah, turut campur dalam perkara-perkara rumah tangga seperti ini. Allah musta'an. Para pendengar dimuliakan oleh Allah SWT. Adapun lanjutan ayat pada hari ini adalah ayat yang keempat. Allah berfirman, "Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidn wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadh'ana hamlahunna wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah berfirman, "Wallahi," dan adapun perempuan-perempuan ya'isna minal mahidh, yang dia putus asa untuk menerima siklus haid, min nisaikum, daripada istri-istri kalian. In irtabtum, anda kata ragu-ragu dalam menentukan bilangan iddah mereka, fa iddatuhunna 3 ashhur, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Ayat ini menunjukkan wanita berbeda-beda. Ada wanita haid yang teratur haidnya, ada wanita yang belum haid karena masih kecil, belum balik. Ada juga wanita yang telah dewasa tapi tidak haid-haid. Dan ada juga orang-orang yang telah mengalami masa menopause, yakni masa ketuaan, akhirnya dia tidak haid. Maka Allah satukan dalam ayatnya, wallahi ya'isna minal mahidhi. Dan adapun perempuan-perempuan yang tidak haid, berputus asa daripada haid, dari istri-istri kalian, fa'iddatuhunna, maka iddah mereka ketika dicerai suaminya adalah 3 ashhur, 3 bulan. Wallahi lam yahidn, sama dengan perempuan-perempuan yang belum haid. Subhanallah. Adapun perempuan-perempuan yang normal yang dicerai oleh suaminya, haidnya adalah 3 quru', 3 kali haid. Masa iddahnya ada 3 kali haid atau 3 kali suci menurut sebagian ulama. Allah mengatakan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru'. Perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya
Adapun masa menunggu mereka, iddah mereka untuk dinikahi oleh laki-laki lain atau lepas daripada tali pernikahan dengan suami yang pertama, salah satu quru, 3 kali haid. Ketika tidak muncul haid ini, mungkin sebab karena ketuaan, telah mencapai usia tua, nggak haid lagi dia, atau mungkin karena penyakit tertentu sehingga dia nggak haid. Karena nggak semua perempuan sama, ada perempuan yang haidnya jarang-jarang, bahkan ada perempuan yang nggak haid walaupun telah dewasa. Maka ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur. Iddah mereka adalah 3 bulan. Ya. Menggantikan 3 kali haid, 3 bulan. Walaupun ada perbedaan antara keduanya. Tapi rata-rata haid datangnya sebulan sekali. Ya. Maka digantikan dengan 3 bulan. Masa menunggu mereka 3 bulan. Jadi jika seorang perempuan dicerai dalam kondisi dia telah tua renta, tidak lagi haid, atau dalam kondisi dia perempuan yang telah balik tapi juga tidak mengalami siklus haid, ataupun seorang gadis belia yang dinikahi dan dia belum haid, maka iddah mereka adalah 3 ashhur, 3 bulan. Setelah 3 bulan lepas daripada pertalian dengan suami pertama, baru boleh nikah oleh laki-laki lain. Ini iddahnya. Dan telah kita terangkan bahwasanya tujuan dalam Islam membuat masanya iddah banyak sekali. Kita telah jelaskan diantaranya adalah hikmahnya agar waktu ini adalah merupakan waktu antara kedua belah pihak untuk masing-masing berpikir ulang. Mungkin sang suami mendapati istrinya telah berubah. Kejelekan-kejelekan dalam benaknya, dalam otaknya telah berubah. Maka dia ingin rujuk kembali kepada istrinya. Diberikan tinggal waktu 3 kali haid. Para pendengar dengan kami Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ulatul ahmali ajruhunna an yadha'na hamlahunna." Dan adapun perempuan-perempuan yang hamil, masa iddah mereka adalah ketika mereka melahirkan kandungan mereka. Jadi, kalaulah iddah perempuan-perempuan yang normal, yang terdewasa, yang menghalangi siklus yang haid, itu 3 kali haid atau 3 kali suci. Kemudian perempuan-perempuan yang tidak mengalami haid, baik karena dia masih kecil, belum balik, ataupun telah tua renta, ataupun penyakit yang membuat dia tidak haid, iddahnya adalah 3 bulan. Maka iddah perempuan-perempuan yang hamil adalah ketika dia melahirkan kandungannya. Jadi, ketika seorang perempuan dicerai dalam kondisi hamil, iddahnya adalah melahirkan. Kalaulah hari ini dicerai dan besok melahirkan, seketika habislah iddahnya dengan melahirkan. Kata Allah SWT, wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadha'na hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil, masa mereka menanti, iddah mereka adalah an yadha'na hamlahunna, ketika mereka melahirkan kandungan mereka. Ini pendapat yang rajih daripada para ulama. Kalaulah memang dicerai oleh suaminya 1 bulan sebelum dia melahirkan, setelah 1 bulan dan dia melahirkan, habislah masa iddahnya. Kalaupun suami mau rujuk kembali kepadanya, jika dia masih talak raj'i yang masih ceraikan talak 1 ataupun 2 setelah masa melahirkan, maka wajib dengan mahar baru, akad baru. Adapun sebelum dia melahirkan masih tergolong ke dalam istrinya. Bagi perempuan-perempuan ditolak dengan talak raj'i. Karena talak dibagi 2, ada raj'i, ada ba'in. Raj'i adalah talak yang masih ada kesempatan kembali bagi sang suami. Ini talak 1 dan 2. Adapun tolak bain adalah tolak yang mana sang suami nggak boleh kembali kepada istrinya karena telah dicerai oleh suaminya 3 kali talak. Sampai sang istri menikah dengan laki-laki lain, kemudian dicerai, baru kembali dibolehkan untuk kembali kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kembali Allah perkuat. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan urusannya yang sulit menjadi mudah. Subhanallah. Ini janji Allah SWT. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Jika Anda dalam kesulitan, hadapi dengan takwa. Jika semua jalan buntu, maka bukalah jalan Allah SWT. Ketika semua tempat bergantung Anda telah putus, melemah, bergantunglah kepada tali Allah SWT. Bukalah pintunya, ketuklah pintunya, memintalah kepadanya. Hadapi dengan takwa. Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ini adalah merupakan janji-janji Allah SWT. Rahasia kesuksesan seorang dalam menghadapi musibah.
dihadapi dengan takwa, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan urusan-urusan kaum muslimin. Walaupun ayat ini adalah berkaitan dengan talak, tapi dia juga berlaku untuk umum. Adapun yang berkaitan dengan talak, tentunya hendaklah setiap pasangan ketika Allah takdirkan habis masa mereka untuk mengikat jalinan rumah tangga, kalaulah mereka masing-masing menjalani dengan takwa, maka Allah akan permudah urusan-urusan mereka. Sang suami dimudahkan urusannya, mantan istri pun akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala selama dihadapi dengan takwa. Tapi jika dihadapi dengan tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan melahirkan kekacauan, melahirkan berbagai macam bentuk kezaliman antara kedua belah pihak. Tidaklah kita melihat banyaknya pertengkaran, banyaknya kasus-kasus di peradilan agama, disebabkan karena pasangan kedua belah pihak tidak menjalani takwa dalam urusan rumah tangga mereka. Saling hujat menghujat, saling dakwah mendakwa, saling tuntut menuntut, harta gono gini dan seterusnya. Pertengkaran. Kenapa? Karena tidak dihadapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dihadapi dengan takwa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua urusan akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Maka ini adalah merupakan janji Allah. Tidak akan mungkin kita bahagia, wahai kaum muslimin, para pendengar yang Allah muliakan, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin Allah tolong kita melepaskan semua kesempitan kita, penderitaan hidup, musibah dan cobaan, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum." Itu semua adalah merupakan perintah Allah yang diturunkan kepada kalian. Perintah bagaimana mentalak, bagaimana merujuk, perintah bagaimana mendatangkan saksi, perintah bagaimana memperlakukan istri selama ditolak masih dalam iddahnya untuk diberikan tempat tinggal dan semuanya. Semua perintah yang berkaitan dengan ini Allah turunkan anzalahu ilaikum untuk kalian, bagi kalian. Ini menunjukkan bahwa agama kita ini lengkap semua syariatnya. Semuanya diatur. Ada etikanya, ada tata caranya dalam menikah, dalam mencerai, dalam segala sesuatu, dalam rujuk. Dan kemudian Allah katakan kembali, "Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Setelah Allah janjikan yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari kesempitan, diberikan rezeki, Allah berjanji pula akan diberikan kemudahan dari semua urusannya, maka di penghujung ayat yang berkaitan dengan perintah takwa ini Allah janjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan ampunkan kesalahan-kesalahannya. Wa yu'dhim lahu ajra, Allah akan melipat gandakan ganjarannya. Subhanallah. Secara umum ini semua berlaku. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Allah akan lipat gandakan ganjaran-ganjaran pahala yang akan diperoleh dengan kesabarannya. Adapun secara khusus berkaitan dengan tolak, demikian pula keadaannya. Yang menghadapi tolak dengan takwa kepada Allah SWT, kalaupun muncul di sana sini sedikit pertengkaran, dan dihadapi dengan takwa dan dengan sabar, Allah akan ampunkan kesalahan-kesalahannya. Dan Allah akan melipat gandakan ganjaran pahalanya ketika dia sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa dirinya dan mantan istrinya. Ketika kedua-duanya menghadapi dengan takwa, Allah akan berikan bagi keduanya ganjaran pahala, subhanallah. Dengan kesabarannya menghadapi ujian. Tidaklah ada semua bencana yang Allah turunkan kecuali di baliknya ada hikmah. Ujian yang Allah turunkan kecuali di baliknya ada hikmah. Kalaupun keduanya ternyata tidak dapat disatukan, berbeda visi dan misi, keduanya memilih jalan masing-masing, tapi dihadapi dengan takwa, Allah berjanji Allah akan mudahkan urusan mereka, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan melipat gandakan ganjaran kesabaran mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang ke-7, ayat ke-6 yang ke-7. Askinuhunna min haitsu sakantum min wajdikum wa la tudarruhunna tatayyiqu 'alayhinna. Hendaklah kalian wahai laki-laki, para suami, askinuhunna, memberikan untuk mereka tempat tinggal. Min haitsu sakantum min wajdikum.
tempat sebagaimana yang kalian tinggal, yang layak sebagaimana layak kalian tempati, itulah berikan untuk dia. Jadi hendaklah sang suami berupaya tetap memberikan kepada istrinya tempat tinggal selama masa iddahnya belum selesai. Tempat tinggal yang bagaimana? Tempat tinggal yang layak baginya sesuai dengan kemampuan suami, tidak dengan dizalimi. Suaminya kaya raya, dicerai, diberikan rumah yang sempit, rumah yang gubuk dan reot, makin zalim. Andai kata terjadi perselisihan, maka dikembalikan kepada uruf, kebiasaannya apa yang disebut dengan rumah sederhana, rumah yang bisa ditempati. Maka intinya seorang suami masih memiliki kewajiban kepada istrinya selama istrinya belum selesai masa iddahnya. Yakni wajib memberikan baginya tempat tinggal. Askinuhunna. Berilah mereka tempat tinggal. Min haitsu sakantum min wujdikum. Tempat tinggal di mana kalian tinggal. Yang layak. Sebagaimana kalian merasa layak tinggal di situ, maka hendaklah istri kalian letakkan pada tempat-tempat seperti itu. Kalau muncul pertanyaan, bolehkah sang suami setelah mentalak istrinya dan istri menunggu masa iddahnya datang ke rumah sang istrinya? Kita katakan boleh. Karena masih istrinya. Bolehkah sang suami setelah mentalak istrinya kemudian datang kepada istrinya, kemudian mencampurinya kembali? Kita katakan boleh. Itulah menunjukkan suaminya telah merujuk. Jika sang suami kembali kepada rumah istrinya yang dia ceraikan, kemudian dia campuri kembali, itu bertanda bahwa dia telah rujuk pada istrinya. Makanya diperintahkan perempuan-perempuan yang ditalak suaminya untuk berhias. Ketika suaminya datang, untuk kembali menarik perhatian suaminya agar suaminya tertarik kepadanya untuk rujuk dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tudharruhunna litudayyiqu 'alaihinna." Dan janganlah kalian mempersempit gerak mereka agar mereka tidak betah dan keluar dari rumah sebelum masa iddah mereka selesai. Maka jangan sampai sang suami mengata-ngata istrinya, melecehkan istrinya, menzalim istrinya, agar istrinya nggak betah, segar tinggal ke rumah tersebut. Sabar. Ya. Anda yang minggat sementara dulu. Tinggalkan rumah itu untuk istri Anda. Dalam masa iddahnya. Sabar. Kalau Anda sekarang datang untuk melihat anak, atau Anda kembali campuri dia, berarti Anda telah rujuk. Biarkan sang istri di rumah tersebut. Anda sewa rumah yang lain, pergi ke tempat yang lain. Bagaimana Anda yang kata kedua belah pihak masih tinggal serumah? Tidak ada masalah. Karena memang masih istrinya. Tapi ingat ketika iddah selesai habis sama sekali. Tidak ada lagi kekaitan satu sama lainnya. Wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna. Kata Allah, kewajiban lain. Andai kata mereka yang diceraikan dalam kondisi hamil, fa anfiqu alaihinna hatta yadha'na hamlahunna. Maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan. Subhanallah. Istri yang diceraikan dalam kondisi hamil wajib disuplai sang suami. Karena yang namanya istri ketika dia mengandung anak suaminya, wajib diberikan oleh suami hak-haknya sebagai ibu yang masih mengandung janin miliknya. Janin daripada anaknya sendiri. Diberikan suplai, diberikan makan. Ya. Sebagai kompensasi perceraian. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masih ada dalam rahimnya anak, maka wajib bagi sang suami untuk memberikan infak. Maka orang-orang beriman kalaupun mencerai istri dalam kondisi hamil, dia akan terapkan semua peraturan-peraturan Allah wajibkan kepadanya, tetap diberi nafkah. Bukan orang-orang jahil ketika bercerai, dia tinggalkan semua kewajibannya kepada istrinya, bahkan tidak diberi nafkah anak-anaknya, tidak diberi nafkah sama sekali istri dalam masa haid, dalam masa iddahnya. Ini orang-orang jahil. Adapun orang-orang beriman, dia akan jalani semuanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna." Ketika sang istri melahirkan, habislah masa iddahnya. Berarti dia bukan lagi istri. Tapi ada kewajiban baru bagi sang mantan suami, yaitu kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak yang disusui oleh ibunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in arda'na lakum," jika mereka mantan istri kalian menyusukan untuk kalian,
fa'atuhunna ujurahunna. Maka berikanlah bagi mereka ganjaran upah mereka. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Hendaklah kalian bersama kalian saling memerintahkan untuk berbuat perkara yang ma'ruf, yang baik. Hendaklah semuanya dengan cara baik-baik. Sang istri minta upah dengan cara baik-baik, sang suami memberikan upah dengan cara yang terbaik. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Andai katakan merasa keberatan, sang istri merasa keberatan, enggak mau lagi dia menyusui anaknya, maka fasaturdi'u lahu ukhra. Hendaklah anak tersebut disusukan oleh yang lain. Maka habislah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada sang istrinya, sang mantan istrinya, karena tidak dia menyusui. Maka wajib diberikan upah kepada yang menyusukan daripada ibu-ibu yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alu Allahu ba'da 'usrin yusra." Hendaklah orang yang memiliki kemampuan berinfak sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya memberikan nafkah sesuai dengan nafkahnya, sesuai dengan kekayaan. Jika dia memiliki harta, nafkahilah mantan istrinya yang masih menyusukan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dengan kelapangannya. Andai kata dia memiliki kelapangan, berikan sesuai dengan kelapangan. Andai kata rezekinya sempit, berikan juga sesuai dengan apa-apa yang dia miliki. Kata Allah, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi." Hendaklah orang memiliki kelapangan rezeki menafkahi mantan istrinya yang menyusukan anaknya sesuai dengan kemampuannya yang dalam kondisi lapang. "Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Dan ada pun orang-orang yang Allah sempitkan rezekinya, hendaklah berinfak daripada apa yang Allah berikan kepadanya sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Tidaklah Allah bebankan jiwa ini kecuali apa-apa yang dapat dia pikul. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Dan Allah akan berikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi ini adalah merupakan kewajiban lain bagi mantan suami ketika sang istri masih menyusukan anaknya. Wajib diberikan baginya nafkah sesuai dengan tingkat kemampuan taraf hidupnya. Jika dia memiliki kelapangan rezeki, diberikan sesuai dengan kelapangannya. Jika dia pun disempitkan oleh rezekinya, dalam kondisi tidak memiliki rezeki yang banyak, maka wajib bagi dia berinfak, memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pada beban jiwa ini kecuali mampu apa-apa yang mampu dia pikul. Ini adalah merupakan kaidah bahwasanya agama ini tidak mewajibkan kepada manusia kecuali apa yang mampu mereka pikul. Dan semua syariat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syariat yang mampu dikerjakan manusia. Enggak ada yang mustahil dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan bebankan jiwa kecuali yang mampu dia perbuat. Kembali kepada masalah nafkah. Maka ketika sang suami tidak mampu memberikan banyak, berikanlah semampunya. Dan tidaklah mantan istrinya merasa rela dan puas dengan apa yang diberikan oleh mantan suaminya. Jadi yang diberikannya adalah merupakan pemberian kepada mantan istrinya karena adanya anak yang disusukan. Ketika masa sapinya habis, ketika beli sapi, susunya habis, maka hilanglah kewajibannya memberikan nafkah kepada sang mantan istrinya. Beliau yang berlaku kewajiban baginya memberi nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam kitabnya yang mulia, setelah menerangkan tentang perkara talak, Allah berfirman, "Wa ka'ayyim min qaryatin وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا." Selesai masalah tolak, Allah tutup dengan ancaman terhadap umat-umat yang terdahulu tatkala mereka tidak menjalani agama, Allah binasakan mereka, Allah siksa mereka, Allah luluh lantahkan mereka. Agar setiap hamba-hamba yang beriman
berupaya menjalani hidup mereka dengan agama yang benar, mengikuti perintah-perintah agama, larangan-larangan agama. Dalam semua sisi. Hendaklah mengikuti perintah agama dalam mencerai, mengikuti cara-cara yang diajarkan agama ketika dia rujuk, ketika mentalak, dan seterusnya. Allah ancam bagi siapa-siapa yang tidak menjalani agama ini dengan baik dan benar, tidak mengikuti syariat Allah SWT. Allah katakan, wa ka'ayyim min qaryatin, betapa banyak daripada negeri-negeri atat an amri rabbiha, yang menentang perintah Tuhan, wa rusulihi, perintah rasul-rasul Tuhannya, utusan-utusan Tuhannya. Fahasabnaha hisaban syadida, kami buat perhitungan kepada mereka, perhitungan yang kuat, perhitungan yang pahit. Wa adzabnaha azaban nukra, kami azab mereka dengan azab yang sangat dahsyat, bagi bentuk pengingkaran terhadap apa-apa yang mereka perbuat. Allah musta'an. Maka demi Allah, para pendengar yang Allah muliakan, ketika semua hamba-hamba Allah menghadapi segala sesuatu dengan takwa, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan kemudahan dari semua kesempitan. Allah akan mencukupi hidupnya, cukupi dirinya, memeliharanya. Tapi barang siapa yang menjalani kehidupannya dengan tidak takwa kepada Allah SWT, akan menjadi musibah baginya. Sebagaimana negeri-negeri yang terdahulu Allah hancurkan, maka yakinlah negeri-negeri kaum muslimin ketika tidak menjalankan perintah Allah pun akan dihancurkan oleh Allah SWT. Rumah tangga yang dibangun atas kemaksiatan, kehancuran, di depan mata mereka menunggu. Kenikmatan yang mereka rebut tidak lama akan digantikan dengan kehancuran, kebinasaan. Karena janji Allah, setiap bentuk penentangan kepada Rasul-Rasulnya, kepada perintahnya, akan membuahkan azab, baik dalam perkara rumah tangga dan dalam semua urusan. Wa ka'ayyid min qaryatin, banyak daripada negeri-negeri atat an amri rabbiha, menentang perintah Tuhannya, wa rusulihi, perintah para rasulnya, membangkang, tidak mengikuti. Kata Allah Subhanahu wa taala, fahasabnaha hisaban syadida, kami buat kepada mereka perhitungan yang ketat sekali. Wa adzabnaha adzaban nukra, kami timpakan kepada mereka azab yang pedih sekali. Fadzaqat wabala amriha, dan mereka akhirnya merasakan buah pahit daripada apa yang mereka perbuat. Wa kana akhibatu amriha khusra, maka akhir daripada hasil perbuatan mereka menentang agama Allah, menentang perintah Allah dan Rasulnya adalah khusra, kerugian. Secara umum, negeri-negeri mereka diluluhlantahkan oleh Allah SWT, didatangkan azab yang berpanjangan, gempa, topan, kelaparan, angin puting beliung. Rumah-rumah tangga mereka yang tidak dibangun di atas takwa, Allah akan goyah, Allah akan hancurkan, Allah akan porak-porandakan, Allah akan timpakan kepada seluruh ahlinya azab. Allah musta'an. Wadhaqat wabala amriha, mereka merasakan pahit buah yang mereka makan hasil daripada perbuatan mereka. Wa kana akhibatu amriha khusra, itulah dampak akibat daripada apa yang mereka perbuat, kerugian. A'addallahu lahum adzaban syadida, Allah siapkan untuk mereka di negeri akhirat azab yang pedih. Di dunia telah diazab dengan musibah bala bencana. Lihatlah kaum Ad, bagaimana Allah hancurkan mereka dengan angin. Kaum Samud dengan suara menggelegar. Kaum Nuh dengan ditenggelamkan. Semuanya adalah merupakan cerminan. Itulah balasan bagi penentang agama Allah, hancur di dunia sebelum di akhirat diazab. Yang berkaitan dengan rumah tangga, maka lihatlah sekeliling Anda. Rumah tangga hancur berantakan karena tidak dihadapi dengan takwa kepada Allah SWT. Azab terhadap seluruh penghuni dalam rumah tersebut. Azab yang berkesinambungan, pertengkaran tidak pernah berhenti, persengketaan yang berkepanjangan, azab karena tidak dihadapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha ya ulil albab." Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal. Wahai orang-orang berakal, pikirkan semua kejadian. Lihatlah contoh umat-umat terdahulu Allah binasakan. Lihatlah contoh orang-orang yang bangun rumah tangga tidak dengan ketakwaan, kehancuran yang mereka rasakan. Lihatlah
Jadikan sebagai pelajaran. As-sa'idu man wa'idha bighairih. Pepatah Arab mengatakan as-sa'id man wa'idha bighairih. Orang yang beruntung adalah orang yang diperingatkan dengan orang lainnya. Jangan sampai Allah jadikan engkau sebagai peringatan bagi orang lain. Tidaklah kau jadikan peringatan Allah berikan kepada orang lain sebagai cerminan bagi dirimu. Fattaqullaha ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang berakal. Hadapi semua dengan takwa. Semua hidup kalian, kehidupan kalian hadapi dengan takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Adapun kepada orang-orang beriman, Allah telah turunkan kepada kalian dzikra, peringatan berupa Quran. Ini dijelaskan oleh Nabi-Nya yang mulia dalam sunnah. Ikuti dia. Itulah jalan keselamatan. Itulah yang jalan menenteramkan hidup kalian di dunia maupun di akhirat, apapun yang kalian hadapi. Rasulun yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin. Seorang Rasul yang Allah kirim kepada kalian yang membacakan atas kalian ayat-ayatnya. Liyukhrijal ladzina amanu, agar menguatkan orang-orang beriman wa amilus salihat. Dan orang-orang yang beramal saleh minadh dhulumati ilan nur. Daripada kegelapan kepada cahaya. Allah perintahkan kita, wahai orang-orang berakal, agar senantiasa untuk mengikuti apa-apa yang diturunkan kepada Rasulnya. Apa yang dibacakan oleh Rasulnya kepada kita. Para pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji, barang siapa yang mengamalkan apa-apa yang Allah turunkan berupa kitabnya, ini dijelaskan oleh sunnah Rasulnya, diikuti, Allah berjanji akan membawa mereka daripada kegelapan, kejahilan kepada cahaya ilmu, cahaya Islam, cahaya sunnah, kelapangan dada daripada kesempitan sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berikan janji di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin." Dan barang siapa yang menghadapi segala macam bentuk kehidupan ini dengan iman dan amal saleh, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai balasan apa-apa yang mereka perbuat di dunia. Khalidina fiha, yang mereka berkekalan dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Maka Allah telah berbuat kebaikan, memberikan kepada mereka rezeki yang terbaik berupa surga Allah SWT. Ini balasan bagi orang-orang yang mau berpikir, mengambil pelajaran, i'tibar daripada kehidupan umat terdahulu yang Allah binasakan, daripada kehidupan berumah tangga orang-orang fasik, orang-orang zalim yang Allah runtuhkan. Dia mengambil pelajaran, kemudian dia beriman, kemudian dia bertakwa dan beramal saleh, maka Allah akan giring daripada kegelapan kepada cahaya. Allah berikan baginya kenikmatan hidup, ketentraman jiwa di dunia, dan Allah akan berikan baginya balasan surga di negeri akhirat sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa taala atas ketakwaannya, kesabaran yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Dialah Allah yang telah menciptakan sab'a samawatin, 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahunna, dan bumi pun seperti itu pula, 7 lapis bumi. Subhanallah. Ini menunjukkan bumi ini 7 lapis, sebagaimana langit 7 lapis. Yatanazzalu amru bainahunna, yang senantiasa turun perintah Allah antara keduanya, antara langit dan bumi. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, agar kalian memahami bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Allah tutup ayat yang mulia ini dengan kebesarannya, kekuatannya, kemahaasaannya, qudrahnya, bahwasanya semua kita adalah merupakan makhluk yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita merendahkan diri kepadanya, menyembahnya, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Karena Dialah Tuhan yang berhak disembah, diibadati. Tuhan pemilik langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis. Tuhan yang senantiasa mengarahkan perintah-perintahnya antara langit dan bumi.
menunjukkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah Maha meliputi segala sesuatu, agar setiap orang senantiasa merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia senantiasa dalam berbuat, bersikap, berkata-kata sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang surat Talaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita dalam agama ini, menambah pemahaman kita dalam beragama ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dan menyebarkan agama yang mulia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Faisal yang sudah menyampaikan tafsir Al-Qur'annya pada surat Talaq dari sesi penafsiran. Kita memasuki sesi soal jawab. Kami persilakan kepada antum untuk bergabung langsung di line telepon kami di 0778468106 atau di 0778467106 bagi antum yang berada di luar Batam, dan juga bisa bergabung di SMS online kami dengan mengetik kode KI kemudian spasi nama, alamat serta pertanyaannya dan dikirimkan ke 085684101006. Baik, Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan masuk dari SMS online. Kali ini berasal dari Abu Gufira di Raja. Ustaz, selama masa iddah, apakah wanita masih diperbolehkan mengurus rumah mantan suaminya serta menyediakan makan dan minumnya, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Ketika perempuan dicerai suaminya dalam masa iddah, tidak mengapa dia tetap mengabdi kepada suaminya. Bahkan tadi kita katakan tidaklah berupaya untuk menarik perhatian suaminya agar sang suaminya merujuk kembali kepadanya. Ya, tidak mengapa ketika dia menyiapkan suaminya makanannya seterusnya. Tidak ada mengapa. Bahkan kita harapkan itu yang akan membuat suami akan kembali rujuk kepadanya. Jadi tidak ada halangan bagi sang suami untuk tetap makan di sana dan seterusnya. Ya. Dan istrinya masih terikat dengan dirinya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidaklah sang wanita itu berhijab daripada suaminya. Ya. Tapi ketika suaminya rujuk dalam bentuk mencampur istrinya, maka itu adalah merupakan tanda dia telah merujuk dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukur Ustaz, barakallahu fikum. Sahabat Hang dan juga para pendengar Radio Bayan di Tanjung Pinang, silakan untuk bergabung langsung di line telepon dan juga bisa bergabung langsung di SMS online kami dengan mengetik kode KI. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Fauzan di Barilan. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Ini ingin menanyakan mengenai ini. Hubungan timbal balik antara ayah dan anak tiri itu seperti apa istilahnya, sebagaimana yang diajarkan oleh agama kita ini. Jadi mengenai hak dan kewajiban masing-masingnya. Iya. Itu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Tidak ada kewajiban yang dibebankan dalam agama ini secara khusus terhadap seorang ayah terhadap anak tirinya, enggak ada. Karena anak itu bukan anak dia. Anak dibawa oleh istrinya. Enggak ada kewajiban bagi dia secara khusus. Tetapi kebiasaannya ketika sang laki-laki menikahi perempuan yang dia membawa anak, ya, maka anak tersebut di bawah hijrinya, fi hijrihi, di bawah naungannya, di bawah pelindungannya. Dan kebiasaannya adalah dia yang memelihara anak tersebut, memperhatikannya, mengurusnya. Walaupun sebenarnya dalam Islam anak tersebut juga masih milik ayahnya dan wajib ayahnya memberikan uang belanja untuk menafkahi anak tersebut, anaknya. Jadi bukan diwajibkan kepada orang tua tirinya untuk memberikan nafkah, tidak. Kewajiban orang tuanya. Kewajiban orang tua dia yang laki-laki tetap memberikan suplai belanja terhadap anak-anaknya masih kecil yang bersama ibunya mungkin masih kecil. Jadi bukan kewajiban bapak tirinya. Tapi ketika bapak tirinya mau berbuat kebaikan, ya, dan dia menafkahi anak tersebut, maka insya Allah itu adalah merupakan kebaikan yang dihitung oleh Allah SWT berupa sedekah. Dan insya Allah akan diberikan ganjaran pahala dengannya. Tapi bukan suatu kewajiban. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukur Ustaz, barakallahu fiik. Silakan kembali sahabat Hang dimanapun Anda berada untuk kembali bergabung di line telepon dan juga di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa dan di mana? Dengan Hartuti di Singapura. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini, saya mau tanya tentang bagaimana kalau seorang suami sudah menceraikan istrinya, habis itu suaminya itu mau kembali dengan bekas istrinya, sebelum istrinya itu menikah dengan orang lain, seperti itu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Kalau sang istri telah diceraikan oleh suaminya dan masa iddahnya selesai, ketika sang suami ingin kembali kepada istri lamanya, wajib bagi dia untuk membuat akad yang baru, mendatangkan wali dari mantan istrinya, bapaknya kembali datangi atau abangnya atau siapa yang merupakan walinya. Kemudian dia wajib kembali bayar mahar, wajib kembali datangkan saksi, ya. Dibuat lagi akad baru dia boleh kembali kepada istrinya yang lama. Tetapi selama istrinya belum selesai daripada masa iddahnya, maka tidak perlu ketika dia rujuk harus buat akad baru, mahar baru, walian yang baru, nggak ada. Cukup dengan yang lama. Karena sang istri masih dalam, yakni di bawah dirinya selama iddahnya belum selesai. Ketika iddah selesai, sebagaimana saya katakan, harus diulangi kembali nikahnya. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukur barakallahu fiik. Silakan untuk kembali bergabung di line telepon dan juga di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dari mana, Ibu? Saya Ibu Maisaroh dari Tanjung Pinang, Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya ini kan punya 2 orang anak, perempuan sama laki-laki. Jadi anak perempuan saya udah menikah dan anak laki-laki saya udah menikah. Dan yang anak perempuan saya ini kan udah ikut suaminya. Jadi anak laki-laki saya inilah harapan saya untuk bersama-sama saya, gitu maksud saya. Tapi menantu saya ini tidak bisa hidup dengan saya. Tuh, jadi bagaimana saya harus memberikan arahan kepada anak saya ini, gitu. Tolong dijelasin ya Ustaz ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Ketika ibu berharap banyak kepada anaknya agar tinggal bersamanya, ya, maka kewajiban anak adalah berupaya untuk mengikuti keinginan ibunya, untuk tinggal bersama ibunya. Ketika ibunya katakan, nak, kalian hanya berdua, kakakmu telah dibawa oleh suaminya, harapan ibu agar kau tinggal bersama ibu, maka dia wajib penuhi harapan ibunya. Kalaupun ternyata dalam perjalanan rumah tangga ternyata banyak konflik antara ibunya, ya, dengan istrinya, antara istri dengan mertuanya, ini tidaklah berusaha dicarikan solusi-solusi. Boleh jadi andai kata memang tidak mampu dikumpulkan, ya, dalam satu rumah, boleh jadi sang anak berupaya untuk menyewa rumah yang terdekat dengan ibunya, ya, atau rumah ibunya andai dikala besar mungkin dibagi 2, disekat, sehingga ibunya dapat dipantau selalu, ya, tidak jauh daripada ibunya. Kapan ibunya berhajat tinggal ketuk pintu samping dia tahu. Ya, pokoknya cari solusi agar sang ibu ridha dan istri pun dapat merasa tentram mengurus suaminya, karena tidak semua orang siap disatukan antara mertua dengan menantu. Banyak kadang-kadang nggak siap mereka, masing-masing seolah-olah memperebutkan sang anak. Ibu memperebutkan perhatian anaknya, sang istri pun demikian. Padahal tidak ada pertentangan antara keduanya, nggak ada pertentangan antara keduanya. Padahal sang anak wajib berbakti kepada ibunya, demikian pula sang istri wajib berbakti kepada suaminya. Ya. Tapi terkadang mungkin sang ibu terlampau berlebihan dalam memberikan servis terhadap anaknya, sehingga membuat cemburu sang istri dan seterusnya. Ini boleh jadi menimbulkan percekcokan. Atau sang ibu melihat istrinya begitu banyak meminta kepada suaminya, dilayani dan seterusnya. Ya. Atau mungkin sang ibu mertua melihat sang istri tersebut tidak pandai dalam pekerjaan dan seterusnya, dalam mengurus suaminya, dia selalu komplain. Biasanya akan muncul memang, ya, kalau andai kata mereka tidak sepaham, tidak sehati, akan muncul percekcokan. Ya. Oleh karena itu kita melihat, kalaulah solusi yang terbaik adalah memilih tinggal di samping rumah ibu, maka itu yang terbaik. Ya, buatkan untuk dia rumah di samping, atau disekat rumahnya dibagi 2, atau dicarikan rumah yang dekat, dan anak harus selalu mengunjungi ibunya. Demikian pula istrinya hendaklah selalu mengunjungi mertuanya. Maka ini solusinya. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukur barakallahu fiik. Baik, sekarang dimanapun Anda berada, kita masih membuka pertanyaan di line telepon dan juga di SMS online kami. Kita akan kembali bacakan pertanyaan masuk dari SMS online. Kali ini berasal dari Ike
di Singapura. Ustaz, apabila ada suami istri yang sudah menikah selama bertahun-tahun namun belum juga dikaruniai anak, lalu istri kemudian berselingkuh ataupun berzina dengan orang lain hingga hamil, dan bolehkah suami menceraikan istrinya tanpa menunggu masa iddah, dan bagaimana hukumnya si istri, Ustaz? Demikian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Tentunya suami ketika melihat istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, berzina, bahkan hamil, bukan daripada spermanya, hamil daripada laki-laki lain, ini merupakan pengkhianatan terbesar. Hanya orang-orang tidak normal saja yang tidak bergerak hatinya, tidak tergugah kemarahannya melihat seperti itu. Hanya laki-laki yang mental babi saja yang seperti itu, enggak punya rasa cemburu kepada istrinya, sehingga tetap memelihara istri yang seperti itu dan seterusnya. Adapun orang-orang yang memiliki mental atau tabiat yang normal, dia akan benci sekali. Makanya datang seorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika aku melihat aku masuk ke rumah, di atas istriku ada seorang laki-laki, apakah langsung kupenggal kepalanya, kubunuh dia? Atau harus kedatangan pas saksi? Andai kata kubunuh dia, pasti akan membunuhnya. Andai kata kubunuh dia, pasti akan membunuhku. Maka ketika itu Allah turunkan ayat tentang li'an. Allah turunkan ayat tentang li'an. Seorang suami ketika melihat istrinya berzina, wa'iyadzan billah, karena dia enggak mendatangkan persaksi, tidak bisa dia menggiring istrinya ke meja hijau, karena kurang saksinya. Seharusnya dalam Islam ketika seorang menuduh seorang berzina harus mendatangkan persaksi. Ketika mustahil bagi suami sanggup melihat istrinya berzina secara persaksi, mustahil, ya, apakah dia harus mencari persaksi terlebih dahulu sementara dia lihat suaminya melihat istrinya di bawah laki-laki lain? Mustahil. Maka jangan turun ayat tentang li'an. Dia datang kepada penguasa atau hakim menuduh istrinya berzina dan dia ucapkan 4 kali saksi kepada Allah SWT bahwasanya dia benar dan dia siap menerima kemurkaan Allah jika dia berdusta. Maka dipanggillah sang istri, ditanya keadaannya. Jika dia mengaku, dirajam. Andai kata dia enggak mengaku, bersumpah 4 kali bahwasanya suaminya berdusta, maka dia pun tidak dirajam. Dan di antara keduanya dipisahkan, enggak boleh bertemu selama-lamanya, enggak boleh lagi menikah. Fasakh, nikahnya dipisahkan. Adapun anak, ketika dia menganggap itu bukan anaknya, maka wajib dinafikan, mengatakan itu bukan anakku. Maka sang anak enggak nasib pun kepada suaminya. Ini li'an. Ini menunjukkan betapa laki-laki normal akan merasa tercemar kehormatannya ketika istrinya berselingkuh, wa'iyadzan billah. Sehingga bahkan saat berkata, ya Rasulullah, jika aku dapati ada laki-laki lain pada istriku, akan kupenggal kepalanya. Kata Sa'ad. Ya. Apa kata Rasulullah? Tidak akan melihat bagaimana gairah cemburunya Sa'ad. Demi Allah, sesungguhnya Allah lebih cemburu daripada Sa'ad. Demi Allah, sesungguhnya aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu daripada aku, kata Rasulullah SAW. Laki-laki yang mentalnya normal, yang masih memiliki akal yang sehat, ketika dikhianati dengan pengkhianatan seperti itu, dia tidak akan terima. Subhanallah, tidak akan diterima. Dia akan murka. Tapi andai kata memang dia masih memaafkan istrinya, ya semua terserah kepada dia, terpulang kepada dirinya. Mungkin dia melihat kemaslahatan untuk memaafkan dan seterusnya. Ya. Adapun anak tersebut bukan anaknya, tidak boleh nasibkan kepada dirinya. Andai kata pertanyaan, bolehkah dia menceraikan istrinya? Ya, boleh sekali. Istri yang tidak amanah, yang berkhianat, ceraikan dia. Adapun masa iddah itu kewajiban wanita, bukan kewajiban suami. Enggak perlu dia tunggu-tunggu masa iddah. Ceraikan selesai udah. Enggak perlu lagi rujuk-rujuk. Cari istri yang baik, cari istri yang amanah. Tanpa harus menunggu masa iddahnya baru dia kawin lagi. Enggak, silakan. Ceraikan hari ini, sore nanti kawin. Itu balasan bagi orang-orang yang tidak amanah, menjaga amanah, berkhianat. Allah musta'an. Adapun anak tersebut itu bukan anaknya. Jangan sampai dimasukkan ke dalam daftar keluarganya, anak fulan bin fulan, wa'iyadzan billah. Merupakan kedustaan besar. Kata Rasulullah, mal'unun man intasaba ila ghairi abih. Terlaknatlah orang yang menasab sendiri bukan kepada bapaknya sendiri. Allah musta'an. Kacau balau. Campur baur nasab. Wala haula wala quwwata illa billah. Naam. Iya, syukran barakallahu fiik. Kemudian kita akan kembali membacakan pertanyaan masuk dari SMS online. Yang kali ini berasal dari Ratih di Tanjung Balai Karimun.
Beliau menanyakan, Ustaz, apakah sah seorang suami mentali istrinya lewat SMS jika istrinya tidak membayarkan zakat fitrah anaknya yang ditinggal suaminya? Dan apakah istri juga ikut berdosa, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Ada beberapa masalah di sini saya lihat. Yang pertama adalah masalah hukum menceraikan dengan SMS. Apakah sah? Jatuh ke talak ketika suami menceraikan istrinya dengan SMS? Jawabannya sah. Selama memang dicek itu benar dari suaminya. Maka misalnya sang suami mengirimkan, engkau kuceraikan. Istrinya tanya, benar mas ini? Benar. Maka sah dia. Talaknya itu sah. Jika diketahui memang itu SMS suaminya mengirimkan, maka sah. Caranya dengan SMS. Ya. Adapun masalah membayarkan zakat fitrah, itu adalah kewajiban bagi suami, maka suami membayarkan zakat fitrah untuk anaknya, untuk istrinya, bukan kewajiban istri. Ketika suami tidak memiliki kemampuan untuk membayarkannya, maka gugur baginya membayarkan zakat fitrah. Dan dia berhak menerima zakat fitrah, wallahu ta'ala alam. Iya, syukran Ustaz, barakallahu fikum. Kita akan kembali mencoba menerima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Jo Satriani di Tanjung Pinang, Ustaz. Iya, silakan Pak. Begini Ustaz, yang saya tanyakan ya, benarkah wanita yang sudah dicerai talak 3 itu tidak bisa rujuk kembali dengan suaminya begitu ya? Saya dengar ada hadisnya, pernah salah satu ustadz yang membacakannya dulu, bukan dari Hang FN ya, dari ustadz yang lain. Entah sahih entah tidak, saya nggak tahu. Saya mohon penjelasan yang betul-betul sahih dari ustadz yang berkompeten saat ini. Benarkah istri yang sudah dicerai talak 3 itu bisa kembali? Andai kata dia ingin kembali, dia harus menikah dulu dengan lelaki lain secara sah dan ya layaknya suami istri lah begitu. Setelah mereka bercerai kembali, baru boleh kembali dengan suaminya yang pertama itu. Apakah betul ada hadisnya, Ustaz? Tolong dibacakan kalau ada hadisnya. Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Talak itu dalam Islam dibagi menjadi 2 bagian, Bapak yang Allah muliakan. Pertama namanya tolak raj'i, maksudnya tolak yang masih mungkin seorang suami itu rujuk. Itu terjadi ketika sang suami menceraikan istrinya talak 1 dan 2. Talak 1 habis, sebelum habis masa iddahnya dia rujuk. Berarti kembali jadi istrinya. Kemudian kapan terjadi lagi pertengkaran, perselisihan, dia ceraikan lagi istrinya yang kedua, talak 2. Ya. Maka sebelum masa iddahnya selesai dia kembali rujuk, boleh masih tetap istrinya, tidak perlu harus nikah-nikah segala macam. Ini namanya tolak raj'i. Ya. Andai kata dalam tolak raj'i ini, talak yang dia boleh kembali, sang suami tidak kembali juga, tidak rujuk sampai iddahnya selesai, lepaslah sang perempuan daripada dirinya, bukan lagi jadi istrinya. Kalau andai kata dia mau rujuk kembali kepada istri tersebut yang tolak raj'i ini, maka wajib dia kembali dengan mahar baru, dengan perwalian yang baru, akad yang baru, saksi kembali. Persis bagaimana dia menikah biasa awal. Ini kasusnya berlaku kepada perempuan ditolak raj'i, yang ditolak oleh suaminya talak 1 dan 2. Masih boleh rujuk. Jika masa iddahnya belum selesai, tanpa harus akad. Rujuknya cukup mengatakan, saya kembali, saya rujuk kepadamu. Jika telah selesai masa iddahnya baru dia menyesal, maka wajib dengan mahar baru, pernikahan baru kembali. Ini untuk kasus tolak raj'i. Adapun tolak yang kedua, namanya adalah tolak ba'in. Artinya tolak yang memisahkan antara seseorang suami dengan seorang istrinya. Ini terjadi ketika sang suami telah menceraikan istrinya, proses talak 1 dan 2. Kemudian diceraikan kembali talak yang ketiga. Maka dalam proses seperti ini, ketika dijatuhkan talak ketiga, sang istri lepas daripada suaminya langsung. Ya. Bukan lagi istrinya. Tidak ada hak suaminya. Ya, andai kata suaminya mati, maka tentunya sang istri tidak mendapatkan warisan apapun juga. Berbeda dengan kasus yang pertama, dalam proses iddah ketika suami mati, istri masih mendapatkan harta warisan. Dalam tolak ba'in, tolak yang putus, ketika mati suaminya, setelah diceraikan istrinya talak yang ketiga, nggak ada hubungan lagi. Nggak ada saling hubungan waris-mewarisi. Ya. Maka ketika terjadi talak yang ketiga, tidak boleh bagi suami kembali menikahi istrinya. Nggak boleh dia menyesal, kemudian dia ingin supaya nikah kembali, buat lagi akad baru. Tidak, sampai sang istri itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Kemudian mereka bercerai, barulah dia kembali masuk menikahi perempuan tersebut dengan mahar baru dan akad baru.
Dalilnya terdapat dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah." Kita baca dari atas, at-talaqu marratan. Talak itu 2. Maksudnya 2 di sini adalah talak raj'i atau talak ba'in. Talak raj'i talak yang boleh rujuk. Talak ba'in yang tidak boleh rujuk. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah." Untuk jenis talak yang kedua dinamakan talak raj'i. Fa in talaqaha, maka jika sang suami menceraikan istrinya, talak ketiga, fala tahillu lahu, tidak halal baginya istri tersebut kembali min ba'du setelah dia talak hatta tankiha zawjan ghairah, sampai sang istri tersebut dinikahi oleh laki-laki lain. Fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a. Andai kata sang suami kemudian sang suami kedua menceraikan istrinya, maka barulah boleh suami pertama untuk rujuk kembali kepada istrinya. Kata Allah, fa in talaqaha, jika sang suami yang kedua menceraikan istrinya tersebut, fala junaha alaihima, tidak mengapa bagi mereka kembali, yakni bagi mereka yakni suami pertama dan mantan istrinya untuk kembali rujuk. An yataraja, agar keduanya rujuk, kembali mengikat pernikahan. In dhanna an yuqima hududallah, ketika keduanya menganggap akan dapat kembali menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga mereka. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Itulah dia merupakan undang-undang peraturan Allah Subhanahu wa taala yang dia buat bagi orang-orang yang mau mengerti, bagi orang-orang yang mau mengetahui. Jadi inilah ayatnya, Al-Baqarah dalam ayat 230. Dan ada tradisi jelek yang disebut dengan nama nikahut tahlil. Ketika sang suami telah menceraikan 3 istrinya dan dia menyesal, kemudian dia bayar laki-laki agar mau menikah istrinya dengan syarat setelah dinikahi langsung dia cerai. Atau setelah dinikahi dia setubui dia cerai. Ini nikah tahlil, nikah yang batil yang diharamkan dalam agama Allah SWT. Dalam nikah tipu daya, ya, seolah-olah dia melacurkan istrinya kepada laki-laki lain setelah dilacurkan, dizinahi oleh laki-laki tersebut atas nama nikah. Setelah itu diceraikan paksa oleh sang suami, wajib kau ceraikan istri tersebut, kemudian dinikahi kembali, ini dilarang dalam agama. Dan ini merupakan dosa besar. Nikahut tahlil dilarang dalam agama Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Ali di Tanjung Bintang, Pak. Iya, silakan Pak Ali. Saya mau tanya, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kejadian pada diri saya. Dulu pernah bertengkar dengan istri, pernah saya sampaikan salah. Karena setelah salah terjadi, saya menyesal. Kedua-duanya juga menyesal. Jadi saya minta pengarahan dan tanya sama Pak Ustaz di sekitar saya tinggal. Kemudian saya dirujuk kembali. Nah, jadi yang saya tanyakan, rujuk itu apakah harus disaksikan Ustaz atau dirujukkan oleh Ustaz, atau mungkin bisa dengan kita berdua saja. Nah, itu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'du. Nikah jelas adalah merupakan yakni perkara yang diantara syarat wajib terpenuhnya adanya yakni 2 saksi dalam pernikahan. Jika tidak ada 2 saksi, maka nikahnya disebut dengan nama nikah husir, nikah rahasia yang dianggap zina. Ya'udzubillah. Adapun dalam perceraian juga dipersyaratkan oleh sebagian ulama, wajib bagi seorang ketika menceraikan istrinya untuk mendatangkan saksi. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Talaq, wa asyhidu dzawi adlin minkum, saksikan 2 orang. Dan ini menurut jumhur ulama tidaklah wajib hukumnya, hanyalah anjuran saja. Kata mereka, tidak semua sahabat ketika menceraikan istrinya mereka harus datangkan ketika itu saksi. Mereka sebutkan kasus Ibnu Umar dan lain-lainnya. Walaupun sebagian sahabat seperti Husain bin Imran mengatakan harus dengan adanya saksi dalam masalah yakni pertalakan, dalam masalah talak. Demikian pula dalam masalah rujuk, sebagian mempersaksikan, sebagian menganggap wajibnya menghadirkan saksi, 2 saksi dalam masalah talak. Dan itu bukanlah yakni perkara yang disepakati oleh para ulama.
Dan sebagian lain mengatakan tidak perlu ada saksi. Andai kata dia rujuk tanpa harus ada saksi, tanpa dia mengatakan kepada seorang, maka rujuknya sah. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Walaupun lebih utama adalah menghadirkan dua saksi ketika talak dan ketika rujuk. Tapi kalaupun dia tidak menghadirkan saksi, langsung dikatakan saya rujuk, maka wajib sang istri menerima dan mereka telah kembali rujuk. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Syukran barakallahu fikum. Seberang dimanapun Anda berada, silakan kembali mencoba di line telepon kami dan juga di SMS online kami. Baik Ustaz, kita akan bacakan yang masuk dari SMS online dari Fariho di Moro. Beliau menanyakan mengenai seorang pezina yang sudah bertobat nasuha, apakah Allah masih menimpakan azab dan bisakah orang itu menikah dengan orang yang soleh? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam kasus ketika seorang dia menyesali perbuatan lamanya, dahulu dia mungkin pernah berzina dan bertobat, maka Allah tabaraka ta'ala insyaallah akan menerima taubatnya. Karena Allah akan menerima semua bentuk taubat hambanya daripada segala macam bentuk kezaliman. Jangankan zina, lebih besar daripada itu syirik pun Allah akan terima taubatnya. Apalagi zina. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'akum tuflihun. Bertakwalah, bertobatlah kepada Allah kalian semua wahai orang beriman, semua kalian beruntung. Orang yang bertaubat Allah akan hapuskan kesalahannya. Dan Allah SWT tidak akan menghukumnya ke negeri akhirat. Ya. Kemudian, apakah sang wanita tersebut layak untuk mendampingi laki-laki yang saleh? Layak. Karena dia telah menjadi perempuan yang saleh. Layak. Tidak mengapa. Dia menikah, dinikahi laki-laki yang saleh, dijadikan istri yang saleh, tidak ada masalah. Karena yang lalu dianggap telah hilang. Penggal daripada kehidupan yang silam itu telah terputus daripadanya. Itu adalah masa silam, masa lampau. Adapun semenjak dia bertobat ke depan, maka dia adalah perempuan yang saleh dan layak untuk menikah dengan laki-laki yang saleh. Tidak ada halangan. Yang diharamkan oleh para ulama seperti Muhammad adalah yakni menikahi perempuan-perempuan lacur yang tidak bertobat. Diharamkan oleh Muhammad radhiyallahu anhu. Enggak boleh menikah. Al-khabithatu lil-khabithin. Kata Allah SWT, perempuan-perempuan yang jahat itu jodohnya adalah perempuan-perempuan yang jahat sepertinya pula. Perempuan-perempuan lacur itu adalah pasangannya yang seperti dia pula, pelacur seperti dia. Wa'idhan billah. Wa hurrima dzalika al-mu'minin, diharamkan hal tersebut bagi orang-orang beriman. Maka dari sini Muhammad mengatakan tidak boleh menikahi perempuan yang melacurkan dirinya atau perempuan penzina sampai dia bertobat. Kalau dia bertobat, maka dia perempuan baik-baik, enggak ada masalah. Apakah wajib bagi sang wanita memberitahukan kepada calon suaminya bahwa dia dahulu berzina? Tidak wajib. Tidak wajib. Bahkan jika dikhawatirkan akan mengacaukan hubungan rumah tangga, mengeruhkan hubungan rumah tangga, wajib ditutupin. Jangan diberitahu saya dulu pernah berzina. Jangan. Tutupi. Karena Allah telah menutupi aibnya. Kenapa harus dibiarkan kepada manusia? Cukup dirinya dan Allah yang tahu. Ya, ketika misalnya sang suami bertanya, jangan dia jawab. Wajib ditutupi. Ketika sang suami misalnya calon suami bertanya, apakah dahulu kau pernah berzina? Katakan kepadanya, subhanallah. Ya. Seorang mukmin wajib berhusnudzon kepada mukmin lainnya. Contohnya katakan demikian, kau harus berhusnudzon kepada saya. Seperti itu. Jangan dikatakan, oh maaflah dahulu saya pernah berzina. Jangan, mengeruhkan hubungan. Tutupin. Kalaupun ternyata sang suaminya misalnya mendapati setelah malam pertama, kenapa kamu tidak seperti ini? Berarti kamu tidak perawan lagi. Berusaha menutupinya dengan cara-cara yang baik dan bijak. Akan meyakinkan suaminya bahwa dia tetap dalam kebaikan dan seterusnya. Ini adalah perkara-perkara dibolehkan seorang, yakni untuk pelanggangan rumah tangganya untuk berdosa dalam perkara-perkara seperti ini. Allahu ta'ala alam. Iya. Syukran barakallahu fikum. Sabarhang dimanapun Anda berada, kita akan menerima pertanyaan yang terakhir di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Abdullah. Iya, silakan Pak. Masalah rujuk, Ustaz. Apabila si suami telah menceraikan dan ingin rujuk, namun sang istri menolak tidak mau kembali kepada suami, apakah sang istri berdosa dalam hal ini? Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ba'du. Seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya, dia masih terikat dengan masa iddah. Dan selama masa iddah, dia masih dianggap istri oleh Allah SWT, dianggap istri bagi suami tersebut. Kalaupun dalam masa iddahnya contohnya, sang suami meninggal, dia berhak mendapatkan harta warisan suaminya 1/8. Karena yang masih istrinya.
belum habis ikatannya. Karena dia masih istrinya belum habis ikatannya, maka ketika suami mengatakan saya rujuk kepadamu, tidak berhak istri mengatakan tidak bisa, saya tidak menerima rujukmu, nggak bisa. Istri salah dan dia berdosa dan dia tidak punya hak. Wajib suaminya, yakni mewajibkan kepada istrinya untuk menerima rujuknya. Karena memang masih istrinya, belum ada yang memutuskan. Kecuali kelak ketika masa iddah selesai, kemudian sang suami juga tidak rujuk, setelah iddah selesai baru dia menyesal. Ketika itu dia mengatakan kepada istrinya, saya mau rujuk kepadamu. Maka sang istri tidak wajib memenuhi seruan suaminya. Boleh dia katakan tidak, saya tidak butuh kepadamu lagi. Boleh. Saya tidak mau menerima rujukmu. Boleh. Kalaupun dia menerima, maka wajib dengan mahar kembali dan akad kembali. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.